Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan eh, melanjutkan pembelajaran pada rubrik Microsoft Certified Education, yaitu tentang analisis penggunaan TIK dalam pembelajaran. Nah, jadi jika kita bedah poin-poin penting ya dalam penggunaan TIK dalam pembelajaran, jadi kutipan ini tuh menyoroti tiga peran utama siswa dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Ada tiga. Pertama itu konsumen pasif. Jadi siswa itu hanya menerima informasi yang disajikan melalui TIK tanpa adanya interaksi aktif. Yang kedua ada penggunaan aktif, di mana siswa secara aktif itu menggunakan TIK untuk mencari informasi, penyelesaian tugas, atau berkolaborasi dengan teman sekelas. Nah, yang ketiga adalah perancang produk TIK. Jadi siswa tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga menciptakan produk berbasis TIK untuk audiens tertentu. Nah, di sini ada ide besar penggunaan TIK oleh siswa. Jadi penggunaan TIK itu dianggap valid jika siswa secara langsung menggunakan teknologi tersebut untuk menyelesaikan tugas atau bagian dari aktivitas pembelajaran. Nah, yang kedua adalah peran guru, di mana penggunaan TIK oleh guru untuk menyajikan materi tidak dianggap sebagai penggunaan TIK oleh siswa. Siswa harus memiliki kendali atas penggunaan TIK mereka sendiri. Nah, selanjutnya manfaat TIK bagi pembelajaran. TIK dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, terutama dalam menyajikan materi yang kompleks. Jadi, selanjutnya fokus pada peran siswa. Topik ini secara khusus berfokus pada bagaimana aktivitas pembelajaran menuntut siswa untuk menggunakan TIK. Nah, di sini ada 5 tingkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Setiap tingkatan menunjukkan tingkat keterlibatan siswa dalam menggunakan TIK, mulai dari tidak sama sekali hingga menjadi pencipta produk TIK. Nah, pada level satu atau tingkat satu, ini tuh siswa tidak sama sekali menggunakan TIK. TIK sama sekali tidak digunakan dalam aktivitas pembelajaran. Pembelajaran masih mengenalkan metode tradisional seperti buku teks dan papan tulis. Nah, selanjutnya di level kedua itu penggunaan TIK itu pasif. Siswa hanya menggunakan TIK sebagai alat untuk mempelajari keterampilan atau mengulang informasi. Jadi TIK belum digunakan untuk membangun pemahaman yang lebih dalam. Nah, selanjutnya di tingkat ketiga atau level ketiga, TIK itu sebagai alat bantu. Siswa menggunakan TIK untuk mendukung proses konstruksi pengetahuan. Namun, TIK bukan satu-satunya alat yang diperlukan. Pengetahuan yang sama bisa dibangun tanpa menggunakan TIK. Nah, di level 4, TIK itu sebagai syarat mutlak. TIK menjadi alat yang sangat penting dalam proses konstruksi pengetahuan. Tanpa TIK, siswa akan kesulitan membangun pemahaman yang diinginkan. Namun, siswa belum menciptakan produk TIK yang ditujukan untuk pengguna lain. Nah, di level 5, barulah siswa di sini sebagai pencipta. Siswa tidak hanya menggunakan TIK, tetapi juga menciptakan produk TIK yang bermanfaat bagi orang lain. TIK menjadi alat untuk mengekspresikan kreativitas dan memecahkan masalah. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Pertama, di sini ada apakah siswa itu menggunakan TIK? Ada di pilihan yes dan no. Yang di awal, students complete a math running activity by using Excel spreadsheet software. Nah, di pilihan yang no, itu ada student complete a math learning activity by using worksheet that the educator has print out from the computer. Jika kita lihat di sini, artinya di pilihan yang no ini yang awal, ini masuk ke level satu karena siswa sama sekali tidak menggunakan TIK. Student complete a math learning activity by using worksheet that the educator has print out. Jadi, guru tersebut mencetak worksheet tersebut dari komputer gitu. Sedangkan di pilihan yang yes, ini masuk ke level 2 karena ada penggunaan TIK yang secara pasif oleh siswa. Student complete a math learning activity by using Excel spreadsheet software.
Jadi siswa menggunakan Excel spreadsheet software untuk menyelesaikan mate learning activity-nya. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh juga. Ini untuk perbandingan level 2 dan level 3. Pada pilihan yes yang pertama, di sini dijelaskan. Student use Excel spreadsheet software to analyze the result of an experiment. Nah, di pilihan yes yang pertama, kenapa masuk ke level 3? Karena TIK sudah digunakan sebagai alat bantu. Alat bantu di sini sebagai apa? Untuk menganalisis hasil dari sebuah percobaan. Student use Excel spreadsheet to analyze result of an experiment. Jadi siswa menggunakan Microsoft Excel untuk menganalisis hasil dari sebuah eksperimen. Nah, di pilihan yang no pada opsi pertama, kenapa ini masuk ke level 2 atau kenapa masuknya ke penggunaan TIK yang pasif? Karena student use Excel spreadsheet software to add numbers together. Jadi siswa hanya memang siswa di sini menggunakan TIK ya, menggunakan Microsoft Excel, tetapi hanya untuk menambahkan nomor secara bersama-sama. Tidak ada kegiatan ya, tidak ada kegiatan TIK untuk mendukung proses konstruksi pengetahuannya. Jadi hanya menambahkan nomor saja. Itu masuknya ke penggunaan TIK pasif. Nah, di sini selanjutnya ada perbandingan level 3 dan 4. Pada opsi pertama yang yes, di sini itu kan disebutkan bahwa student use the internet to find newspaper article about current event from three different country and analyze how the perspective are similar or different. In the school, current newspaper from other country are not available in hard copy. Nah, di sini sudah eh, jelas masuk ke level 4, yaitu TIK sebagai syarat mutlak. Kenapa? Karena di sini dijelaskan, in this school, current newspaper from other country are not available in hard copy. Yang artinya siswa tersebut harus menggunakan internet untuk mencari newspaper artikel tentang current event-nya dari berbagai negara yang berbeda. Nah, di pilihan yang no ini, kenapa masuknya ke level 3? Karena di sini TIK hanya sebagai eh, mendukung proses konstruksi pengetahuan saja, tidak menjadi syarat mutlak. Kenapa? Karena di sini dijelaskan, the local newspaper is probably available to student in hard copy. Jadi, di yang pilihan no ini, newspapernya itu tersedia dalam bentuk hard copy. Jadi, siswa tidak secara mutlak memerlukan TIK sebagai alat bantu. Nah, selanjutnya di sini ada contoh untuk perbandingan level 5 dan 4. Jika kita lihat yang pertama, di sini in computer programming class, student used to develop to design and program a mobile smartphone app that could help senior citizen in their daily lives. Ini udah level 4. Kemudian ada kalimat tambahannya. The student with knowledge of computer programming and must consider the needs of senior citizen in order to create an app. Jadi sudah jelas ya, di sini membangun sebuah aplikasi atau siswa di sini menciptakan sebuah produk. Nah, sedangkan di pilihan yang no ini, di sini ada kalimat, the student with knowledge of computer programming, but they don't consider any end user. Jadi kalau yang di sini ya TIK sebagai syarat mutlak saja. Sedangkan yang di pilihan yes itu siswa sebagai pencipta. Nah, itu adalah penjelasan mengenai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.